Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing santai ya mengenai psikologi trading. Ini menarik ya, karena hal yang harus diyakini trader agar sukses. Nah, saya ada cuplikan artikel wawancara antara Patrick ya, seorang trader sukses dunia. Tentunya ini juga menginspirasi saya karena apa yang dibicarakan ini sungguh luar biasa, bisa membuat saya juga kuat bertahan di market sampai saat ini. Nah, sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA saya di description ya. Baiklah sahabat trader, psikologi trading ini adalah hal yang harus diyakini trader agar sukses ya. Banyak trader profesional ya memiliki satu pendapat. Tentunya pendapat ini boleh dibilang sama ya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan di pasar, ya di pasar forex maksudnya, maka kemungkinan besar itu bukan karena sistem trading Anda yang payah, melainkan karena ada faktor lain seperti mungkin kondisi pasar atau justru dari diri sendiri. Nah, hal ini memang menggarisbawahi pentingnya penguasaan psikologi trading dan penataan mental bagi trader agar sukses. Namun seperti apa psikologi trading yang salah dan bagaimana psikologi trading yang benar? Nah, Patrick Stockhausen ya, ini salah satu trader kelas dunia yang sudah juga pernah saya ulas. Jadi seorang trainer juga menggunakan psikologi trading ini untuk sukses. Bagaimana dia mencapainya, tentunya sangat fokus dalam penguasaan psikologi trading ini ya. Dahulu dia dibesarkan di sebuah keluarga miskin dan drop out dari sekolah di usia 16 tahun. Namun berkat pemahamannya mengenai psikologi trading ini ya, bisnis dan manusia, ia berhasil mandiri secara finansial pada usia 30 tahun. Ini tentunya sangat luar biasa ya. Dan berbekal dari pengalamannya, ia membantu banyak trader, investor, pembisnis di bidang perdagangan valuta yang lain untuk memperbaiki kinerja mereka dengan membentuk pola pikir ya, mindset yang baru melalui website talkingstock.biz ya. Ia pun pernah diwawancarai oleh Justin Buckley ya untuk MyFX ya. Mengenai apa saja kekurangan kekeliruan mayoritas trader dari segi psikologi trading, serta hal apa saja yang seharusnya diyakini trader agar sukses, berikut kutipannya. Namun ini nanti saya akan bagi dua episode ya, karena cukup panjang. Ini adalah episode yang pertama, dan nanti sambungannya akan saya lanjut di episode kedua. Nah, kesalahan trader pemula dari aspek psikologi trading ya, ini Justin Buckley ini menanyakan kepada Patrick ya, bisakah Anda sampaikan mengenai beberapa kesulitan psikologis yang biasanya dihadapi trader pemula? Nah, jawabannya Patrick begini. Kebanyakan orang ya masuk pasar dengan pola pikir konsumen. Ya, dengan demikian uang memiliki sebuah makna tertentu, seperti mungkin sepasang pakaian, mobil, mungkin rumah, sewa rumah. Nah, akhirnya keluar dari pekerjaan yang membosankan, dan karenanya uang itu bukan tentang seberapa baik mereka bertrading. Nah, kemudian mereka belajar beberapa analisa teknikal ya. Setelah pemikirannya tentang uang, biasanya trader-trader itu kemudian belajar beberapa analisa teknikal. Dan disinilah di mana mereka mulai melakukan kesalahan.
Mereka melihat suatu pola tertentu di pasar, lalu melihatnya seperti mesin slot atau judi. Ini sinyal saya, maka trading saya pasti sukses. Nah, padahal ada perbedaan antara mesin slot dan trading. Pada mesin slot, ada Anda memasukkan uang dulu lalu berharap pola. Jadi pola-pola kemenangan barusan muncul. Dalam trading bukan begitu. Pola muncul, kita buka posisi, lalu kita perkirakan akan menang. Namun demikian, trading berdasarkan analisa teknikal tidak didesain analisa teknikal tidak didesain untuk memberitahu Anda mengenai apa yang akan terjadi setelahnya. Artinya bahwa grafik atau histori itu tidak merepresentatifkan pergerakan di masa lalu. Justru didesain untuk bertaruh pada nilai kemungkinan. Ya, kemenangan Anda dalam serangkaian trading. Jadi intinya bahwa grafik itu didesain ya bukan untuk merepresentatifkan masa yang akan datang. Jadi di situ ada kemenangan dan kerugian atau serangkaian trading di situ. Trader profesional ini menerima hasil yang acak dari setiap posisi trading. Mesti demikian, pemula mementingkan setiap transaksi dan melampirkan makna di setiap posisi trading. Apabila ternyata gagal, mereka mulai menyebut dirinya sebagai pecundang atau mengatakan bahwa sistem trading mereka tidak berfungsi. Nah, sahabat trader, sebenarnya dari konsep berpikir psikologis ini begini. Kalau kita berpikirnya tentang uang, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang jelek. Jadi berpikirnya bagaimana trading kita itu trading yang baik, artinya trading yang benar. Nah, uang itu pasti akan mengikuti. Nah, ini ada 5 keyakinan penting bagi psikologis trading. Jadi dari Justin ini menanyakan lagi, jadi perbedaan antara orang yang trading hanya demi uang dan orang yang trading karena menyukainya adalah orang pertama lebih jangka pendek dalam pola pikirannya, sedangkan orang yang kedua mengambil perspektif jangka panjang dalam trading mereka. Nah, jadi ini ditanyakan lagi kepada Patrick ya, mengenai pola berpikir misalkan orang yang pertama tadi sama orang yang kedua. Nah, Patrick menjawab tepat sekali. Hal ini mengenai pencapaian kepuasan. Semakin Anda menginginkan kepuasan instan, maka makin jangka pendeklah trading Anda. Jika Anda mampu menunda kepemuasan keinginan, maka makin mungkin bagi Anda untuk mengakumulasi kekayaan dan trading demi trading. Jadi banyak orang bertrading dengan keyakinan yang salah. Mereka tidak memahami 5 hal fundamental yang perlu mereka yakini agar sukses. Nah, berikut ini ya saya akan sampaikan 5 keyakinan yang salah tersebut. Ya. Yang pertama, itu adalah hasil dari setiap trading dan pergeraknya itu telah diketahui kita bisa memprediksi pasar. Nah, ini yang keyakinan yang salah ya, bahwa seperti tadi saya ceritakan bahwa grafik-grafik histori itu seolah-olah kita bisa memprediksi harga dengan benar. Maka keyakinan itu adalah bisa dikatakan salah. Yang kedua adalah Anda perlu tahu apa yang akan terjadi ya, agar bisa menghasilkan uang secara konsisten dalam trading. Nah, ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, trading yang untung dan rugi terjadi dalam semacam urutan tertentu. Dengan kata lain, mereka tidak mengantisipasi sifat acak di pasar, di mana Anda bisa menemui keuntungan dan kerugian secara berurutan. Nah, artinya begini, di dalam trading, yang pasti kerugian itu harus kita cermati sebagai bisnis. Makanya setiap kali kerugian,
kita selalu akan mencoba membatasi. Intinya bahwa kita tidak akan tahu persis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, mereka berpikir ketika sinyal entry muncul dari sistem trading mereka, ya, maka pasti trading yang akan mereka lakukan itu bakal menghasilkan uang. Jadi ini kalau saya cermati dari kesalahan ini adalah kita sebagai trader itu biasanya terlalu overconfident dengan pola-pola atau strategi yang kita yakini. Boleh seperti itu, tapi tetap harus mengimplementasikan bagaimana kalau kemungkinan terjelek itu terjadi. Nah, itu yang sebenarnya ada makna di sini. Yang nomor 5, mereka berpikir pola pasar itu konsisten dan handal. Padahal agar hal itu terjadi, Anda harus memiliki tepat orang-orang yang sama dalam kondisi persis serupa, melakukan hal-hal yang sama juga. Namun, meski besok akan muncul pola yang sama, dalam kurung bisa jadi salah satu pemain pasar mereka yang dulu bisa menjadikan pola itu berfungsi, hari ini tidak masuk kerja. Jadi itu sebabnya pola-pola itu selalu berfungsi secara konsisten. Jadi tidak berfungsi secara konsisten. Artinya begini sahabat, bahwa harga itu yang menggerakkan adalah orang per orang, artinya itu secara berkelompok orang. Namun kadang-kadang kejadian itu tidak mesti diikuti oleh orang-orang yang sama. Maka terjadilah pola-pola yang selalu tidak sama. Nah, ini perlu perlu juga dipikirkan kita sebagai trader. Memang ada pola-pola di pasar, tetapi bukan aturan yang kaku atau baku. Artinya begini sahabat trader, kalau ada pola-pola yang memungkinkan lah, misalkan contoh support resistance, ya itu bukan suatu aturan yang baku. Kalau kena support maka harga akan memantul balik, atau kalau tembus support maka harga akan cenderung akan turun. Nah, itu tidak ada aturan bakunya. Nah, itu perlu juga harus kita letakkan secara proporsional bahwa kita di dalam trading tidak ada aturan yang baku. Nah, itulah 5 kesalahan umum yang menjegal kebanyakan trader. Nah, kemudian ini 5 keyakinan yang harus dimiliki trader agar sukses, ya. Yang pertama, pahami ya bahwa apa saja bisa terjadi di pasar dan ya pada setiap posisi yang kita ambil. Bahwa kita harus menyadari ini bahwa akan bisa terjadi apa saja saat kita open posisi, baik itu buy maupun jual, posisi itu akan berlawanan arah dengan kita atau mungkin searah dengan kita, itu akan bisa terjadi. Ini harap dipahami. Yang kedua, ya, begitu Anda menyadari bahwa apa saja bisa terjadi, maka Anda akan berfokus pada apa yang akan terjadi pada serangkaian trading, ya. Bisa 20 kali trading, 30 atau lebih. Dan berusaha mendapatkan keunggulan dari situ tentunya. Nah, ini trader Richard Dennis misalnya mulai trading dengan hanya $200 dan berakhir dengan uang $200 juta. Nah, ini mereka menerapkan psikologi semacam ini. Sistemnya hanya menghasilkan uang 35% dari semua posisi trading yang pernah dibuat. Tetapi ia punya mindset berdasarkan probabilitas atau probability. Sistem tradingnya ini mengandalkan segelintir kemenangan besar untuk mengkompensasi banyaknya kekalahan yang meski sering terjadi, tetapi besarannya kecil-kecil. Nah, ini banyak yang dibalik sama trader dalam kenyataannya ya. Kalau untung sedikit-sedikit, tetapi kalau rugi itu ruginya besar-besar. Beda dengan Richard Dennis. Richard Dennis yakin bahwa akan ada gelombang besar. Makanya risk and manajemennya dia harus tata rapi. Misalkan dia harus fokus katakanlah 1:3, dia akan ambil 1:3.
Artinya kemenangannya itu harus selalu lebih besar daripada kerugian. Mungkin kerugiannya jauh lebih banyak, tetapi itu kecil-kecil. Nah, kompensasinya saat terjadi WIP yang besar, maka dia akan mendapatkan hasil di situ. Makanya dengan modal $200, Richard Dennis mempunyai prestasi menggelembungkan sampai katakanlah $200 juta. Itu hal yang luar biasa. Yang nomor 3, sebuah keunggulan hanyalah tingginya probabilitas suatu hal terjadi dibanding hal lain. Jadi, Anda bisa saja kalah 65% dari semua trading yang Anda lakukan, seperti Richard Dennis tadi. Tetapi, jika Anda melakukan piramid, maka kemenangan Anda masih akan menghasilkan banyak uang. Ya. Yang nomor 4, ada kemungkinan acak antara kemenangan dan kekalahan dalam setiap trading. Nah, ini Anda harus benar-benar yakini bahwa trading itu kita tidak harus menang dan tidak selalu menang. Atau sebaliknya, trading itu tidak selalu kalah, ya, atau loss. Yang kelima, sahabat trader, setiap momen di pasar itu unik dan tidak akan terulang kembali. Selain itu, ada juga, Anda juga harus bertanggung jawab atas hasil trading Anda sendiri. Nah, sampai di sini dulu, sahabat trader. Kita lanjut di episode selanjutnya ya. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.